kembali lagi dengan mediadpr.com, Bang. Baru-baru ini Ahok kembali melontarkan pernyataan yang luar biasa berbahaya katanya, Bang, kalau tidak memilih Pramono dan Rano Karno. Nah, menurut Abang gimana nih, Bang? Ya, saya memang menyesali ya kata-kata Ahok kalau tidak memilih Pramono dengan Sidul itu berbahaya. Siapa yang berbahaya, Pak Ahok? Ya, Anda ini memang mulutnya memang terlalu gampang untuk mencela ya. Ridwan Kamil kan juga punya konsep, Dharma Parengkun juga punya konsep. Bagaimana ke depan Jakarta ini ya menjadikan sebuah kota metropolitan yang majemuk dengan penghijauannya ya, dengan kesejahteraan warganya, dengan infrastruktur yang sudah memang cukup memadai. Nah, kalau Anda Ahok katakan tidak memilih Pramono dan Rano Karno, itu berbahaya. Dari mana? Jangan Anda menjadi pesakitan yang untuk kedua kali loh. Mulut itu harus dijaga ya. Silakan Anda mendukung Pramono dan Rano ya dengan Ahokersnya ya. Tapi masyarakat Jakarta itu tidak mudah Anda untuk giring dan ditakut-takuti. Biarlah Pak Ridwan juga memang bagaimana tempo hari Jawa Barat bagus kok ya. Jakarta ini bukan lagi hanya Betawi, semua warga, suku, dan ras sudah ada di Jakarta. Nah, itulah tinggal bagaimana kemajemukan ini ya, yang dipimpin oleh seorang gubernur yang punya konsep. Seperti Ridwan nanti seperti apa, Dharma seperti apa. Tidak belum juga udah menakut-nakutin masyarakat Jakarta. Jangan pilih yang lain kecuali Pramono sama Dul. Kan itu nggak baik. Artinya Anda kalau memang mau berkampanye silakan, tapi tidak usah membuat bahasa yang memang kurang enak didengar ya. Berbahaya itu konotasinya luas loh. Nah, kalau Anda nanti diperkarakan lagi kan bisa menjadi pesakitan. Anda tidak bisa membuktikan apa yang Anda anggap berbahaya. Udahlah, berhenti Anda untuk berucap yang tidak benar. Biarlah warga Jakarta juga udah pintar-pintar kok. Mereka cerdas. Mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, Jakarta kan selama ini kan kita udah lihat ya. Bukan karena Anda pernah gubernur terus Anda yang paling berhasil, tidak. Semua membangun Jakarta. Semua Jakarta dibenahi. Jadi tidak ada yang harus ditakuti ya. Jadi Ahok coba jaga mulutnya lah ya. Saya peringatkan sekali lagi, kalau enggak nanti saya perkarakan ya. Cabut itu kata-katanya. Kalau tidak memilih Pramono dan Rano Karno itu berbahaya. Bang, untuk suku asli, Bang, di Jakarta kan adalah suku Betawi nih, Bang. Kalau nanti paslon lain gimana ya, Bang, terhadap suku Betawi kira-kira, Bang? Ya, jadi saya pikir yang maju ini nggak ada Betawinya saya lihat. Rano Karno bukan Betawi, dia orang di luar Jakarta. Ya. Nah, yang mau dibilang Betawi itu siapa yang lahir di Jakarta kah? Jakarta kah? Atau pendatang? Semua udah pendatang. Saya kalau dibilang Betawi, saya lebih Betawi mungkin karena saya lahir di Jakarta, besar, dan sampai sekarang pun saya di Jakarta tidak pernah keluar Jakarta. Nah, jadi di Jakarta ini udah campur segala macam ras dan suku ya, dan cukup baik ya, majemuk ya. Mereka tahu apa yang mereka mesti perbuat. Nah, saya lihat konsepnya Pak Ridwan juga luar biasa ya. Nanti ada penghijauan, rumah-rumah kaca dikurangi, ya, polusi di Jakarta ini kan memang tinggi. Nah, itu mungkin nanti salah satu program ya yang akan dilakukan Ridwan ya. Jadi masyarakatnya humanis, tidak individualis ya. Nah, inilah kemacetan Jakarta pun juga akan diurai ya dengan infrastruktur yang kemarin dibangun ya. Nah, jadi jangan terus a priori terus mengatakan kalau tidak dia berbahaya.
itu harus dicabut kata-katanya itu. Iya Bang, kan Jakarta memang ada suku Betawinya Bang, penduduk aslinya Bang. Nah, apakah dari paslon-paslon selain Pramono dan Rano Karno, adakah konsep masalah kebudayaan Betawinya seperti apa? Terus juga ada fasilitas-fasilitas lain yang suku Betawi merasa terpinggirkan saat ini atau gimana Bang nanti? Jadi gini ya, tetap budaya Betawi itu dilestarikan ya. Dulu memang konsepnya baik sekali ya, ketika condet mau dibuat cagar budaya. Cuman karena memang himpitan ekonomi dan karena juga unsur politis, akhirnya condet itu lepas. Akhirnya semua warga bisa membeli tanah di Condet, dan sekarang juga nggak kita lihat lagi budaya Betawi ada di Condet. Dulu fanatik sekali. Kebetulan saya nggak jauh tinggal dari Condet, jadi saya tahu persis Condet dulu tahun 70-an itu seperti apa ya. Nah itu saya lihat konsepnya bagus, tapi sekarang udah amburadul. Inilah yang nanti akan dibenahi ya, artinya tanpa menghilangkan kultur budaya ya. Budaya Betawi tetap dilestarikan ya. Tempat-tempat yang memang kayak si Pitung, si Jampang Jago Betawi juga itu dilestarikan ya. Jadi ada tempat-tempat sejarah Betawi seperti apa itu tidak akan hilang. Sekalipun ya warga Betawi banyak yang memang karena impitan ekonomi keluar ke pinggir Jakarta gitu. Tetapi tetap pemerintah, gubernur yang akan datang ini tetap akan melestarikan budaya Betawi dengan menarik mereka, menjaga mereka. Tetap Jakarta adalah Jakarta Betawi. Bang, Ridwan Kamil kan seorang insinyur Bang. Mungkin Abang tahu Bang, apakah dia nanti akan membuat Jakarta tuh lebih menyala Bang, Betawinya, misalnya ada gedung-gedung tertentu atau restoran atau tempat-tempat kebudayaan itu coraknya identitasnya Betawi Bang, selain ondel-ondel loh Bang. Mungkin nggak Bang kira-kira? Ya, saya pikir bisa aja ya, artinya akan ke sana arahnya juga ya. Tidak Jakarta kota metropolitan akhirnya budaya Betawi ini tersingkir, tidak, tetap akan dilestarikan. Itu sejarah yang tidak bisa dihilangkan ya. Karena juga ada rumah Betawi ya, kan sekarang juga ada rumah Betawi di mana-mana, di Fathahillah pun tetap dilestarikan ya. Nah, jadi dengan masuknya masyarakat dari luar ke Betawi dan menjadi masyarakat yang homogen, nah saya pikir itu tidak akan menghilangkan kebudayaan dari Betawinya. Nah, sekarang yang jadi persoalan kan di 3 paslon gubernur ini kan tidak ada orang Betawinya, ya. Sidul Anak Betawi itu kan filmnya aja dulu. Tapi kalau aslinya si Rano Karno itu bukan dari Betawi, di luar Jakarta. Nah jadi nggak ada lah ya. Jadi biarlah masyarakat yang datang ke Jakarta tetap mempertahankan budaya Betawinya tanpa menghilangkan nama Jakarta itu adalah nama Betawi. Bang, kan ada ketakutan juga nih Bang di masyarakat kalau gubernurnya nanti tidak melanjutkan program-program seperti KJP, terus seperti bansos, terus juga fasilitas BPJS gratis buat rakyat tidak mampu. Nah itu gimana tuh Bang? Apakah tetap berkelanjutan atau tidak Bang? Ya, saya pikir semua berjalan ya. Sekalipun juga kita lihat juga yang di Jakarta ini kan ada high class, menengah, kan ada lapisan bawah. Di lapisan bawah itu BPJS harus jalan ya. Pemerintah pasti concern dan pasti akan menaruh perhatian kepada penduduk yang memang ekonominya lemah ya. UMKM-nya jalan, BPJS-nya jalan, hal-hal yang memang membantu rakyat kecil pasti concern. Gubernur yang terpilih nanti, khususnya Ridwan Kamil yang saya bilang ya, itu pasti akan hatinya itu tetap ke masyarakat bawah. Karena di Jakarta ini lapisan-lapisannya luar biasa, kan udah memang metropolitan ya. Nah, jadi itu tetap perumahan juga, penduduk juga
dijaga ya. Kan sekarang kita lihat kan banyak rumah-rumah susun untuk mereka yang memang pekerja ya, itu juga mereka tetap menjadi prioritas dan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya gubernur. Iya Bang. Dan juga ada ketakutan gini Bang di warga masyarakat Jakarta Bang. Karena maaf Bang Ridwan Kamil itu kan dari Bandung, dari Jawa Barat Bang. Ya terkenal dengan bobotoh Persibnya Bang. Sementara di DKI ini kan Persija Bang. Ya kan? Nah, apakah nanti tidak berbenturan tuh Bang? Ya kan? Atau secara profesional pada saat Ridwan Kamil menjabat di suatu daerah, ya di sanalah dia lebih cinta pada daerah itu pada saat dia menjabat. Nanti begitu pindah lagi ke daerah lain, dia juga akan berubah Bang. Menurut Abang gimana ya? Enggak lah, itu sugesti aja lah. Ketika Ridwan Kamil nanti jadi gubernur Jakarta, dia tetap perhatiannya ke Jackmania. Nggak mungkin lah kerja di Jakarta, memimpin Jakarta, tapi dia membesarkan bobotoh di Jawa Barat. Enggak lah, dia pasti akan membesarkan Jackmania. Jackmania nggak perlu takut lah, punya konsep yang baik ya, dan bisa memajukan juga bola Persija ya. Akan tetap Persija itu punya nama yang baik dan harum ya. Nah, jadi nggak ada kalau Ridwan dari Jawa Barat terus dia akan membela bobotoh, tidak. Dia tetap hatinya ada di Jackmania. Pokoknya jangan terpengaruh dengan ucapannya Ahok lah. Ini provokator bener. Saya nggak suka. Jadi tetap kita memilih berdasarkan apa konsep dari Ridwan Kamil yang kita lihat sudah cukup memadai ya. Tapi pada saat zaman Ahok itu terkenal dengan balai kota yang terbuka Bang. Masyarakat Jakarta bisa langsung ketemu dengan gubernurnya Bang. Apakah nanti di gubernur berikutnya akan sama Bang seperti itu Bang? Ya, saya pikir pemimpin udah berubah ya. Pemimpin itu nanti pasti dekat sama rakyat ya. Dulu kan balai kota terbuka, tapi untuk si Ahok ngamuk-ngamuk, marah-marah, semua dimaki-maki ya. Yang dia dekat aja nggak dimaki-maki. Kalau orang yang nggak kenal minta tolong apa, nggak juga lah. Saya juga pernah menghadap juga dimaki-maki sama dia. Nah, itu saya pikir udah terbalik lah. Sekarang pemimpin itu udah dekat dengan masyarakatnya ya. Kita lihat presiden dengan masyarakatnya, nanti gubernur pun akan turun ke masyarakatnya dan akan dekat dengan warganya. Jangan terkecoh dengan Ahok. Kalau Ahok dulu memang membuka pintu, tapi untuk warga juga dimaki-maki. Ya, saya pikir ini lebih tepat kita nanti ya dengan Ridwan kita ya artinya bapak kita di Pemda, dan kita juga dia juga akan membuka pintu, tapi tidak seperti emosionalnya Ahok. Jadi saya pikir semua tahu lah ya. Jadi saya minta warga Jakarta jangan terpengaruh dengan apa yang ditakut-takuti oleh Ahok. Membangun Jakarta dengan humanis, membangun Jakarta dengan religius, dan membangun Jakarta dengan ekonomi kerakyatan. Ya, jadi ya kita lihat dari ketiga paslon ini siapa yang paling tepat ya. Silakan masyarakat Jakarta yang punya KTP Jakarta lah yang pasti memilih nanti. Paslon 1 seperti apa, paslon 2 seperti apa, paslon 3 seperti apa, silakan pilih. Misinya seperti apa, bagaimana mengamankan warga Jakarta, bagaimana mensejahterakan warga Jakarta, bagaimana Jakarta ini tidak menjadi kota metropolitan yang kriminalitasnya tinggi. Jakarta menjadi kota yang baik, kota yang adem, ya, kota yang memang benar-benar sejuk untuk warganya. Jadi tidak emosional, tidak juga egois, ya. Biarlah masyarakat memilih mereka ketiga paslon ini, Pramono dengan Rano, Ridwan dengan Susono, Parengkuan dengan siapa itu tadi satu itu dengan saya kurang begitu Kunwardana. Ya, jadi biarlah warga Jakarta nanti ke depan siap-siap sesudah selesai pelantikan presiden kita Pak Prabowo dan Gibran, kita masuk ke pilkada, baru di situ kita kampanye. Konsep siapa yang paling baik, itulah yang kita pilih. Saya sampaikan kepada seluruh
warga Jakarta jangan terpengaruh dengan ucapan Ahok yang kemarin habis debat dia bentuk Ahokers dan dia menyampaikan kalau tidak memilih Pramono Rano Karno berbahaya. Saya pikir itu ucapan yang salah ya, dan itu akan menjadikan Ahok pesakitan kedua kalinya ya. Jadi warga Jakarta, mari kita semua sama-sama bagaimana membangun Jakarta yang benar-benar kondusif, yang benar-benar tertata baik, karena kita memang cukup majemuk di Jakarta ini ya. Mudah-mudahan gubernur yang kita percaya nanti dengan konsepnya itu, terutama masalah perumahan, masalah kemacetan, masalah apa yang menjadi kendala di Jakarta seperti polusi udara, mudah-mudahan gubernur yang nanti dengan konsepnya itu baik kita akan pilih, dan warga Jakarta untuk tetap baik, kompak, ya, bersatu, bagaimana membangun Jakarta. Saya Muara Karta, praktisi hukum dari Indonesia.